Nah, ini guys, baru dari pasar guys, belanja guys. Gimana? Sapa dulu penonton mah. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nida Channel. Ini dari pasar guys. Jadi pakai baju dulu. Jadi ini tujuannya cabai ditaruh di sini dengan cara dipatahkan apanya ya? Ini namanya bonggotnya ini. Ya enggak tahu deh. Ini supaya awet di kulkas lama guys. Ini biasanya kan kalau biasa ditaruh di kulkas tanpa dipatahkan ininya, ini cuman tahan sekitar 2 minggu saja. Tapi kalau dipatahkan ininya, bonggotnya, ditaruh di tempat yang kedap udara, ditutup rapat, itu bisa awet sampai 1 bulan guys. Dengan catatan harus kondisi kering semua ya, nggak boleh basah sedikit pun. Loh, cabenya nggak dicuci, enggak. Jadi kita cucinya kalau mau pakai guys, ini cukup gini aja ya. Jadi dari pasar ini langsung kita kupas ininya, kita patahkan bonggotnya aja, nggak perlu dicuci deh guys, biarkan kering gini aja ya, jangan sampai ada air yang masuk ke dalam sini. Kalau kita mau pakai nanti bisa ambil secukupnya, lalu kita cuci bersih guys. Nah itu ya, Itu biar tahan lama mah ya. biar tahan lama sekitar 1 bulan guys. 1 bulan mah. Sekitar 1 bulan. Kok suwi mah? Karena dengan cara ini awet. Ini cara awet supaya bertahan di kulkas, biar nggak bolak-balik beli ya. Tadi kita beli setengah kilo guys. Harganya 28.000. Lombok kecil. Harganya naik turun guys, jadi nggak tentu. Ini persiapan PSBB mah ya. Iya, karena ini kondisi PPKM ya, kita diberlakukan untuk tidak sering keluar rumah sampai tanggal 21 Juli mendatang guys. Kita jika tidak berkepentingan tidak boleh keluar rumah, peraturan dari pemerintah ya. Jadi ini persiapan selama PSBB mah ya. Selama PPKM kita stok bahan-bahan makanan di rumah ya, secukupnya aja guys. Ini cukup, lebih dari cukup, 2 minggu ini lebih kayaknya buat masak sehari-hari guys. Lomboknya mantap-mantap mah. Bagus ini lomboknya bagus-bagus tuh, seger-seger sekali ya. Seger. Jadi kalau kita beli guys, nah ini kalau kita beli lombok kiloan di pasar, kita harus pilih. Kan banyak tuh lombok yang kadang ada yang bercampur busuk atau apa, banyak busuknya atau gimana itu. Nah itu kita bisa pilih, kan banyak ya penjualnya. Kita pilih yang lomboknya tuh fresh, yang masih seger-seger. Nah itu biar kalau disimpan itu juga tahan lama. Nah kebusukan lombok itu juga mempengaruhi guys. Kalau kita simpan lombok yang agak layu itu mudah busuk juga ya. Nah ini kita kupas semua sampai habis. Begitu juga dengan brambang, bawang merah, bawang putih, nanti juga kita kupas. Tujuannya sama, agar awet di kulkas, tahan selama kurang lebih 1 bulan. Lumayan mah lah, enggak itu mah ya. Enggak Lumayan. bolak-balik ke pasar mah ya. Betul sekali. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ke pasar. Bisa stok di rumah dengan kondisi tahan lama. Itu harus dikasih toples guys. Ya, harus dikasih tempat yang kedap udara atau yang tidak Biar berair. tidak kemasukan air guys. Nah ini sisa lombok yang kemarin. Kalau ada air kita bersihkan. Ini kita seadanya aja guys, tempatnya kita di lantai, nanti kan dibersihkan kalau sudah dipel ya. Jadi kok ini anunya di lantai, ya nggak apa-apa, memang kita udah biasa kayak gini. Kira-kira apa aja mah yang dimasukkan kulkas
biar tahan lama mas. Ada Selain bawang lombok. putih, ada bawang putih, ada bawang merah, bawang putih, bawang merah. Nah ini kita juga beli kulit pangsit buat camilan guys. Biasa anak saya dia suka camilan kulit pangsit. Nah ini kita beli micin sebesar ini buat sekitar 1 bulan 2 bulan ini guys, baru habis ini. Jadi tahan lama sekali. Ini kita juga beli lada bubuk. Kalau kita menyimpan lada bubuk, kita simpan di toples guys, tapi dipatahkan satu-satu seperti ini biar nanti kalau kita mau ambil buat masak biar gampang ya guys. Nanti setelah dipatahkan seperti ini, kita tata di dalam toples. Nah ini kita masih berantakan guys karena barusan datang ya, jadi kita tata seperti ini dulu. Kalau sudah beres semua baru kita masukkan ke dalam toples. Kita juga ada persediaan saus cabai. Kalau saus cabai biasanya saya memang menggunakan saus cabai bentuk bantal karena lebih murah, harganya cuma 5.000 guys. Ini dapat sekitar 400 gram. Ini bisa untuk berbagai macam makanan juga, kayak kita mengolah nasi goreng kan butuh saus juga. Nah ini juga enak guys buat bikin Tapi bakso. itu saus lombok mah ya, bukan Saus yang saus cabai. tomat ya. Saus cabai bukan. Kan ada dua. Ada dua, saus cabai dan saus tomat. Nah ini kita beli yang saus cabai. Kita nggak suka saus tomat karena keluarga saya pecinta pedas guys. Nih guys, caranya supaya bumbu-bumbu tahan lama di dalam kulkas, harus dibersihin dulu, kayak harus kupas dulu guys, bukan dibersihin ya, dikupas. Dikupas semuanya sampai benar-benar Bersih. bersih. Terus ditaruh dalam kulkas semua ya. Taruh di dalam kulkas. Tapi dikasih toples dulu. Betul sekali. Jadi kita simpannya. Nah, kayak ini gini, guys. Ini bawang putih ya. Nah, ini para ibu-ibu yang biasanya Nah. pengen beli langsung banyak, dikasih dalam toples guys. ini sisa bawang putih kemarin. Ini sudah sekitar 3 minggu. Sudah sekitar 3 minggu. Nah, penampakannya seperti ini. Udah 3 minggu ini Tidak Mas. busuk sekali ya. Mantap Mah ini Mah. Nah, ini sudah 3 minggu ini. Masih bersih Bertahan, gini Mah ya. masih bersih putih seperti ini. Nah cuman di atasnya memang ada kayak gini, apa yang namanya, Itu wajar, itu kan nanti kalau kita mau masak ini diiris sedikit ya, nggak apa-apa. kan bonggot itu Mah. Jadi ini loh masih seger gini ya, ini 3 minggu 3 guys minggu, di guys. dalam kulkas, kedap udara. Nah ini kita kan sisa sedikit ya, ini kita mau tambahkan yang baru lagi buat 1 bulan ke depan, atau kalau nggak nutut tergantung apa ya, tergantung kebutuhan. Jadi kadang 3 minggu, kadang sampai 1 bulan. Nah tergantung pemakaian juga ya. Ini kita kupas semuanya sampai bersih. Nah ini kupasnya sama seperti kupas bawang putih seperti biasanya sampai benar-benar bersih. Ini trik buat para ibu-ibu yang suka belanja banyak. Tuh. Ya kayak gini Bu, kayak gini guys. Jadi buat ibu-ibu sekalian, sobat-sobat YouTube semuanya yang suka aku mau nyetok bumbu-bumbu nih, bingung gimana caranya. Nah ini triknya supaya awet sampai berbulan-bulan. Nah ini kalau misalnya banyak ya, ini sampai 2 bulan bisa tahan nih guys di dalam tempat yang kedap udara, asalkan tidak ada air sekalipun yang ada di dalam toples ya, harus benar-benar kering guys. Jadi ini kita kupas, tidak perlu kita cuci. Nah kita kupas saja, tidak perlu kita cuci. Nanti kalau kita mau pakai baru kita cuci ya guys. Nah bawang putih, lombok, bawang merah juga ini kita kupas aja, tidak perlu dicuci guys. Perlu diingat juga ya, apa aja sih yang bisa disimpan di dalam kulkas sampai berbulan-bulan, banyak guys. Kayak serai, kayak bawang pre, bawang bombay, bawang putih,
bawang merah, lombok besar, lombok kecil, tomat, semua bumbu-bumbu guys. Jadi bisa tahan di dalam kulkas selama berbulan-bulan jika disimpan di tempat yang kedap udara atau tidak berair dan tertutup rapat ya. Kuncinya tidak perlu dicuci, perlu diingat ya guys, tidak perlu dicuci dan harus dikasih toples kayak gini Maya. Harus dikasih toples Toples. yang tutupnya rapat, tidak kena air ya guys. Tidak kendap air guys, air biar tidak masuk. Kalau toplesnya bisa kemasukan air ya sama aja. Soalnya kan kalau di kulkas kan air dingin kan masuk mah. Tapi kalau dikasih toples kan lebih aman, jadi nggak bisa masuk. Apalagi tutupnya rapat, nah itu air tidak bisa masuk. Jadi dia cukup mengembun di luarnya saja, tetapi untuk dalamnya dia tetap kering seperti itu ya. Ini trik buat semuanya yang bingung gimana sih caranya untuk simpan bumbu-bumbu secara lama kalau punya kulkas. Nah ini triknya ya guys. Kuncinya pokok satu, tidak perlu dicuci dan tempat harus kedap udara atau benar-benar tertutup rapat. Nah ini semuanya tidak perlu dicuci, tidak perlu. Jadi kalau kita mau pakai baru kita nanti cuci ya, perlu diingat. Karena apa? Kalau kita cuci terlebih dahulu ini bumbu-bumbunya ini akan menyimpan air gitu. Jadi kalau disimpan otomatis dia akan busuk, tidak tahan lama seperti itu. Jadi kalau kita kupas aja, tidak perlu dicuci dulu. Nah kan teksturnya kering, dia kering. Nah kita taruh di tempat yang tidak ada udara, kedap udara, tertutup rapat. Nah dia akan tahan lama seperti itu. Ini kalau disimpan di luar guys, sekitar 2 minggu aja ini sudah kering, kerompong. Nanti lama-lama dia membusuk. Atau apa ya istilahnya, kalau bawang putih itu kalau disimpan di luar lebih dari 2 minggu itu dia akan kopong. Tapi dalamnya ini agak kayak benyek gitu loh guys, kayak berair, kayak apa ya, benyang itu loh bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ya kalau orang Jawa pasti tahu lah, kayak benyang itu apa ya Pak? Ya mau busuk gitu. Iya, kayak mau busuk gitu. Jadi benyang itu bahasa Jawanya. Untuk teksturnya kalau benyang itu dia kayak lembek gitu loh guys, kayak mau busuk. Jadi teksturnya agak lembek. Itu kalau ditaruh di luaran lebih dari 2 minggu. Nah itu ya. Kalau cabe kita tidak taruh di kulkas dengan tempat yang kedap udara, cabai itu akan busuk juga karena dia berair, kena air dari kulkas. Jadi mungkin dia bertahan 1 minggu, 2 minggu, tapi untuk jangka 1 bulan dia tidak akan tahan guys. Tetapi kalau di tempat kedap udara, cabai itu tahan lama, sampai 1 bulan 2 bulan dia tahan guys. Apapun bumbunya, tomat juga, semuanya taruh di tempat kedap udara semua, itu aman ya, aman sekali. Ini cara saya sudah lama guys, sudah bertahun-tahun ini saya menerapkan seperti ini. Yang awalnya itu saya taruh di luaran kayak bawang, brambang, bawang putih, bawang merah lah bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Jawanya bawang, brambang. Ini saya taruh di luaran, itu tidak tahan lama guys, tidak tahan lama. 2 minggu aja, maksimal 2 minggu aja dia sudah mengkerut, sudah kayak busuk gitu, mau busuk. Nah ini kalau ditaruh di sini dia teksturnya akan kering dan tidak keriput, tidak busuk, tidak apa-apa sama sekali, aman. Tuh. Ini biasa saya kalau dari pasar belanja ya seperti ini guys. Ini rutinitas saya 1 bulan sekali, atau tergantung bumbunya juga. Kalau habis 3 minggu ya kita belanja lagi. Tetapi kalau habis 1 bulan ya kita baru belanja, seperti itu guys. Jadi kita biasa menyetok seperti ini di rumah. Tuh Kak, di rumahnya memang nggak ada penjual bumbu banyak guys,
Tetapi saya tidak mau beli setiap hari, harganya juga beda ya kan. Kalau kita beli langsung setengah kilo, 1 kilo, itu beda dengan yang beli tiap hari 5.000, 10.000 tuh beda loh guys. Krucil, sini. Ini saya juga ditemani dengan anak saya juga guys. Krucil, mana Krucil? Sini nak. Sini sama mama. Nah, ini anak saya si Krucil. Dia selalu menemani aktivitas saya. Titi, sapa dulu Titi sama penontonnya Titi. Coba penontonnya disapa. Halo teman-teman. Sambil tangannya gini dong. Ini di kamera, lihat kamera. Halo teman-teman. Jumpa lagi bersama. Ayo ngomong. Jumpa lagi bersama Lida Channel channel dan si Krucil. Ini mama lagi ngapain nak? Anjay bumbu. Lu ngoncai bumbu. Kupas bumbu. Ini namanya apa nak ini yang dikupas mama? Namanya apa ini? Hah? Iya, coba lihat ke pemirsa, ini mama sedang ngupas bawang putih teman-teman, coba bilang. Ayo. Ayo, jangan malu. Ini anak saya selalu malu, guys. Tapi dia sering bantuin saya, guys. Jadi saya suka sekali dengan kecemplung. Anak saya ini suka sekali bantu saya. Dia biasa saya suruh-suruh ambilkan ini, ambilkan itu, dia nurut guys. Dia suka sekali bantu mamanya masak di dapur. Iya, sering disuruh-suruh mama, jangan gitu nak, kotor. Saya sering bantu mama guys. Coba baca. Saya sering bantu mama. Loh, ngomong di depan kamera dong. Saya sering bantu mama teman-teman. Bantu teman-teman. Bantu apa? Bantu mama. Apa ngomong kok ngono? Ngomong yang jelas dong. Jangan malu-malu sama pemirsa. Ayo disapa dulu. Lihat kamera dong Lihat saya. kamera sini. Ayo. Saya sering bantu mama teman-teman. Jadi harus jadi anak harus berbakti sama orang tua gitu. Coba. Berbakti jadi orang tua. Jadi anak Jadi anak orang tua. harus berbakti Berbakti orang tua. kepada Pada orang tua. orang tua. Salah satunya apa? Sering membantu. Tuh. Anak saya ini baru kelas 2 SD. Guys. Dia sering kali membantu saya. Jadi ini kebiasaan saya kalau habis dari pasar selalu kupas-kupas seperti ini sampai selesai guys. Langsung kak, iya langsung kita bersihkan, langsung kita kupas langsung. Karena apa? Kalau nunggu besok, aduh ini sudah nggak seger lagi guys, sayang kan jadinya. Nah seperti itu. Ayo si Krucil mau tanya apa? Kak. Ini biasanya kalau saya lagi kupas bumbu, dia sambil tanya-tanya guys. Ma ini apa namanya? Ma ini apa namanya? Gitu. Ayo coba sekarang dilihat yang nggak ngerti apa. Coba ditanyakan. Siapa? Oh, sudah tahu itu. Apa itu? Angkok. Kok mangkok bumbunya ya nggak tahu apa namanya. Jadi untuk sekali lagi buat teman-teman sekalian sobat YouTube yang nggak tahu caranya bagaimana cara menyimpan bumbu supaya awet berbulan-bulan, bukan berminggu ya guys, tapi sampai berbulan-bulan. Gimana sih caranya supaya awet? Nah itu caranya, kita yang pertama kita harus siapkan tempat yang kedap udara dan tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kupas bumbu tanpa dicuci. Nah, jadi setelah dikupas kita langsung simpen ya. Nah, seperti ini. Setelah kita kupas sampai bersih, kulitnya nggak perlu dicuci, kita tutup rapat. Kita tutup rapat sampai tidak ada air yang masuk ya. Jadi kalau kita mau pakai, baru kita cuci bersih dan kita buat olahan makanan.
Kalau ada yang tanya, ini sekali lagi saya jawab ya guys, biar jelas. Kalau ada yang tanya, Kak, bumbu apa aja sih yang bisa disimpan seperti itu? Semuanya guys, semuanya. Seperti tomat, lombok, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang pre, serai, jahe. Nah ini kalau jahe sama lengkuas jangan dikupas ya guys, tapi cukup ditaruh aja. Kalau jahe lengkuas tidak perlu dikupas guys, tapi langsung ditaruh aja ya. Nanti saya akan perlihatkan kepada kalian. Nah seperti ini, saya ambil dulu ya. Nah ini bawang pre yang sudah 3 minggu guys. 3 minggu ini guys. Teksturnya seperti ini ya, kering, masih kering, masih bersih, masih dan kelihatan tidak seger busuk. ya. Ini 3 minggu guys, 3 minggu di dalam kulkas ya. Nah ini kita tutup seperti ini, kedap udara. Ini bawang pre, bawang pre itu kita bersihkan dulu, setelah itu kita potong guys. Yang apa namanya, yang busuk-busuk itu kita buang dulu, kita bersihkan. Nah kalau ini jahe sudah 1 bulan. 1 bulan ini guys, masih kelihatan seger guys. Ini jahe sudah 1 bulan. Tidak, kalau jahe sama lengkuas tidak perlu dikupas ya guys, tapi cukup langsung aja ditaruh seperti ini, tidak perlu dikupas. Ini kalau jahe sama lengkuas, kunci juga tidak perlu dikupas ya, jadi langsung dimasukkan seperti ini aja. Untuk daun jeruk sama daun salam cukup kita bersihkan aja kalau airnya ada, setelah itu kita masukkan ke dalam toples juga ya. Nah, ini contoh bumbu-bumbu saya yang sampai berbulan-bulan guys. Nah Sampai habis lah guys intinya guys. sampai habis. Loh Kak, kok masih penuh itu, kok nggak pernah dipakai guys, cuman belum sampai habis kita nyetok lagi, seperti itu, dipakai terus. Dan kita bukan cuma 1 toples saja. Kalau bawang pre ini saya sampai 2 toples guys, kebetulan ini yang masih penuh. Untuk yang 1 toples sudah sekitar sedikit ya. Nah itu saya tunjukkan lagi untuk bumbu-bumbu lainnya sebentar guys. Nah ini sisa bawang pre yang sudah terpakai ya. Ini sudah sekitar 3 mingguan. 3 minggu masih seger ya Maya. Nah ini kita bersihkan aja seperti ini ya, dipotong-potong, nggak perlu dicuci guys. Nah ini nggak perlu dicuci ya, seperti ini kita langsung simpan aja. Ini udah 3 minggu ini Masih kelihatan seger itu Maya. 3 minggu seperti ini. Kalau 3 minggu nggak ditaruh di tempat seperti ini, itu dia akan layu, sudah layu, nggak seger lagi seperti ini guys, sudah mimpes ya. Nah ini sisa yang saya pakai. Ini nutupnya harus rapat ya guys. Nah nutupnya harus benar-benar rapat. Nah ini serai ini sudah 1 bulan setengah guys, beneran ini serai sudah 1 bulan setengah. Nah ini kita bersihkan luarnya, bukan dicuci guys, tapi dibersihkan luarnya, terus kita potong. Nah kita potong, ini 1 bulan setengah guys, coba lihat dah, dia masih seperti ini, masih seger-seger ya. Nah ini masih seperti ini serai. Nah kalau tidak ditaruh di tempat seperti ini, serai hanya 2 minggu saja dia sudah kering guys, sudah kering keriput. Dan ini nggak bisa digeprek lagi karena sudah kering keriput. Ini masih padat berisi semua guys, tuh ya kan, masih tuh seger lah. masih seger semua ini 1 bulan setengah guys, sisa dari yang kemarin belum habis ya. Nah ini cara penyimpanan bumbu-bumbu buat para sobat-sobat YouTube semua, terutama ibu-ibu, kakak-kakak, terutama yang perempuan ya, yang apa itu namanya, hobi masak. Nah ini cara nyimpen bumbu yang secara praktis seperti ini. Nah ini tanpa terasa bawang putih untuk saya menghemat pengeluaran juga. Karena PSBB ini kan
harus banyak apa pintar-pintar mengatur keuangan guys. keuangan. Jadi kalau kita nggak seperti ini, kita beli tiap hari meskipun 5.000, nah itu harganya juga Lebih mahal. lebih mahal kalau kita beli setiap hari. Tapi kalau kita belanja langsung setengah kilo, 1 kilo, itu jatuhnya akan lebih murah guys. Nah jatuhnya akan lebih murah, terus penyimpanannya juga tahan lama, kan seperti itu. Nah penyimpanannya tahan lama. Jadi kayak jahe, lengkuas, kunyit itu tidak perlu dikupas ya, cukup langsung ditaruh aja. Tapi dengan catatan harus benar-benar kering, tidak boleh ada air saat dimasukkan ya. Tuh harus perlu diingat deh guys. Ini nanti caranya semua sama guys. Sama nanti semua ini juga ini nanti bawang Dikasih merah toples semua. saya masukkan di dalam toples semua guys. Ini kalau tomat nggak usah dikasih toples semua. Kalau tomat juga ditaruh di toples pak, Semua ya. semuanya. Karena kalau nggak ditaruh di toples dia akan Timbu apa benyang itu apa ya? embun. Kalau mau busuk itu loh pak. Nah, Kemasukan air. kalau tomat kita nggak perlu buang ininya guys, jadi kita simpen aja gini, ditaruh di toples. Tapi toplesnya nanti agak besar guys, kalau ini kan kecil ya kan, muat hanya beberapa biji. Nah kalau untuk penyimpanan tomat tidak perlu dicuci, harus kondisi kering seperti ini. Batangnya tidak perlu dikupas, langsung dimasukkan ke dalam tempat kedap udara ya guys, jangan lupa ya. Nah itu kalau untuk penyimpanan tomat tahan lama guys, bisa dicoba dan dipraktekkan buat sobat-sobat YouTube semuanya yang hobi masak, hobi di dapur. Nah biar tidak beli bumbu setiap hari, penyimpanannya awet seperti ini. Nah ini saya tadi beli bawang putih 1/4. Nah ini hampir penuh karena yang tadi ketambahan yang kemarin ya. Nah ini ujungnya ini kan memang agak hitam gini, biarkan aja guys, jangan dikupas. Karena kalau ujungnya ini dikupas sedikit, dia akan berair. Nah air itu nanti akan menjadi bawang putih ini agak busuk. Jadi biarkan aja guys. Nah ini biarkan aja, cukup kulitnya aja yang dikupas, ini atasnya jangan dikupas ya, biarkan gini aja. Nanti kalau kita mau pakai, kita baru cuci bersih dan ujungnya ini baru kita iris sedikit gitu ya, biar bersih. Nah ini kita biarkan aja kayak gini guys ya, jangan dikupas atau dikuliti ini ujungnya ini ya guys, jangan lupa. Nah ini karena kalau dikuliti nanti di sedikit itu nanti bisa mengeluarkan air bawang putihnya itu. Ini nanti plastiknya dihilangin semua. Dihilangkan semua. Jangan ditaruh plastik, soalnya kalau plastik kan masih bisa dimasukkan air, gimana ya? Iya. Jangan ditaruh di dalam plastik. Nah ini bawang merah sudah 1 bulan guys. Sisa bawang merah sudah 1 bulan. 1 bulan masih seger-seger masih gini seperti guys. Ini. Nggak Ini kalau membusuk sama sekali. nggak membusuk sama sekali guys. So coba lihat. Cuman memang atasnya ada seperti ini nggak apa-apa, nggak pengaruh guys. Nah, ya, kalau itu kan karena akar kan, nggak akarnya. masalah itu. Kalau akarnya, karena kita nggak kupas atasnya ya kan, jadi ini seperti ini. Jadi kalau mau pakai nanti ininya tinggal diiris sedikit ya guys. Ini 1 bulan seperti ini tuh, coba lihat ya, Masih tidak bagus. busuk sama sekali. Nah Ini triknya supaya aman, tidak mudah busuk dan awet selama berbulan-bulan. Nah ini 1 bulan loh guys, beneran ini sisa 1 bulan. Nah masih seger seperti ini ya. Ini bawang putih, bawang merah, bawang putih. pas sekali ya buat ibu-ibu ini yang biasa menimbun bumbu dapur, supaya nggak beli terus tiap hari, bisa awet. kayak tomat, brambang, bawang, lombok, Cabe, semuanya deh pokoknya. semuanya harus dimasukkan ke dalam toples, Kedap udara, jangan dimasukkan ke dalam plastik ya, busuk guys. busuk. Kalau dimasukkan misalnya gini ya, kita simpan bawang merah seperti ini,
dengan kondisi terbuka aja, jangan ditutup gini, dibuka gini terus ditaruh di dalam kulkas. Itu pun 1 minggu dia busuk, guys. sudah membusuk. Jangankan ditaruh di dalam kulkas, kita taruh di luaran aja dengan kondisi plastik seperti ini 1 minggu busuk dia. Busuk. Nah, ini kita kupas semuanya ya guys. Ini tadi saya beli setengah. Nah, ini kita sekarang kupas bawang merah guys. Nah, tak rapi nih. Nah, cukup dikupas sampai bersih gini aja ya. Jangan dipotong atasnya, jangan diiris ya. Sama seperti bawang putih tadi, atasnya nggak perlu dikuliti, sedikit nggak perlu karena nanti dia akan berair ya guys. Nah, semuanya diingat ya guys, tidak perlu dicuci semuanya. Karena jika dicuci dia akan mengeluarkan air dan air tersebut akan menjadi busuk. Nah, seperti ini ya. Ini kalau ujungnya terlalu besar kita potong sedikit gitu ya, tapi jangan sampai motong bawang merahnya ini, jangan sampai motong dagingnya ya. Harus disisakan seperti ini. Bagi sobat-sobat YouTube semuanya yang belum tahu cara penyimpanan bumbu yang awet, nah ini bisa dicoba guys, bisa dicoba. Kalau bawang merah ini dia ngupasnya agak lama ya guys. Nah, seperti ini. Jadi kita ini dipotong sedikit aja, jangan sampai menyentuh kulitnya, jangan sampai kulitnya ini diiris gini ya. Kita sisakan aja tuh kan, nggak sampai ngepok dia ya. Ini masih tersisa. Nah, gini aja. Ini kalau bawang merah ya. Tapi kalau bawang putih kita biarkan aja guys. Bawang putih kita biarkan aja. Nah, ini kita lanjut kupas-kupas dulu. Nah, ini kalau memang dari sananya udah seperti ini nggak perlu dipotong lagi ya guys. Coba diingat, coba diperhatikan ya. Kalau ini sudah seperti ini nggak perlu dipotong lagi. Nah, ini coba dilihat guys, ini kan, nah ini ujungnya kan terlalu besar ya. Nah, ini kita potong sedikit aja, coba diperhatikan. Kita potong sedikit aja seperti ini. Jangan sampai dagingnya bawang merah ini kepotong ya. Ujungnya ini kita iris sedikit aja. Nah, kita sisakan seperti ini biar tidak berair guys. Nah, ini udah seperti ini aja. Nah, bersih, kita masukkan ke dalam toples. Ingat ya guys, jangan sampai dagingnya bawang merah ini kepotong. Benar sekali. Kita iris ujungnya sedikit saja. Nah, berhubung ini masih banyak guys semuanya, ini belum juga tomat dan lain-lain, saya mau lanjutkan dulu untuk kupas-kupas semuanya. Sekian tutorial dari saya cara menyimpan bumbu secara awet selama berbulan-bulan atau bisa tahan sampai berbulan-bulan guys ya. Bagi yang belum jelas bisa tulis komentar kalian di kolom komentar. Sekian dari saya, Nida Channel. Bertemu lagi di review saya selanjutnya. Goodbye.